kampanye, ada organisasi, ada bahasa begini, logika tanpa logistik chaos katanya. Jadi segala sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh setiap manusia, khususnya di lembaga, apalagi OKP ini, tak akan bisa membuat suatu kegiatan kalau tidak ada pendanaan. Karena yang namanya organisasi, pendanaan adalah hal yang utama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya ingin menyampaikan, ini kan judulnya ini Bang kan ngopi bersama nih, ngopi bareng. Jalin harmonisasi, saya pikir sinkronisasinya ini nggak nyambung sebenarnya. Kenapa? Karena yang kita bahas di sini kritik sebenarnya. Jadi sinkronisasi itu nggak ada, atau sinergitas nih sebenarnya. Baru kemudian, kenapa saya ingin menyampaikan itu? Karena pembahasan kita hari ini berbicara mengenai kontekstual. Artinya adalah berbicara mengenai keadaan. Apa yang menjadi keluh kesah, apa yang menjadi hambatan, apa yang menjadi halangan, sehingga tujuannya tidak berjalan dengan maksimal. Dan itu sebenarnya Bang, substansi dari apa yang menjadi temu kita bersama ini. Kemudian saya ingin menanggapi beberapa dari pertanyaan abang-abang tadi. Kalau secara keseluruhan saya pikir sudah dapat lah, clue-nya sudah dapat. Hanya saja contoh nih, kalau pemerintah hari ini tidak mampu untuk memberi bantuan, maka carilah don-don kita, kan kayak gitu ya kan, donatur-donatur kita. Pertanyaannya, contoh nih sederhana seperti saya, walaupun kami di Satma PP memiliki senior yang hari ini menjabat di legislatif, belum tentu juga apa yang hari ini kami inginkan itu dapat. Karena kenapa? Ya, Satma ini sudah jelas adalah organisasi yang memang ya apa Bang ya, perkaderan gitu loh. Karena dia ini adalah pemikirnya. Yang namanya pikir pasti selalu berbenturan, berhadapan dengan orang-orang yang nggak mikir. Nah ya, jadi kan agak agak nggak nyambung nih. Jadi kan ribut nih misalnya, ini sederhana Bang ya, ini contoh sederhana nih. Jadi sesuatu yang kita inginkan karena sudah berbicara mengenai like or dislike, maka nggak akan diakomodir tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, konon lagi tambah ketika kita berhubungan kelas dengan orang pemerintah nih. Jadi sebenarnya pemuda ini sebenarnya untuk apa? Jadi kalau menurut saya nih Bang, semakin banyak pemuda, semakin rusak negara ini sebenarnya. Semakin banyak pemuda, organisasi Bang ya, maaf ya, bukan pemudanya, bukan secara personalitinya, tapi secara kelembagaannya. Semakin banyak organisasi, maka semakin berat sebenarnya pemerintah ini. Kes Bang Pol, terkhususnya. Kalau nggak banyak pemuda lembaga-lembaga daftar ini, nggak penting orang abang-abang ini. Ya kan kawan-kawan kita nggak merasa ini. Tapi yang namanya orang juga memiliki tujuan dan visi misi tersendiri, maka diakomodirlah itu, maka dibuatlah suatu lembaga yang menaungi semua pemuda-pemuda. Nah, kemudian saya menyampaikan begini Bang, mengenai pendanaan terkhususnya adalah CSR. Sebelumnya, kenapa hari ini kita bahas, baru sekarang kita bahas CSR? Kenapa nggak dari kemarin gitu loh? Dan kenapa harus ada ngopi bareng ini hari ini? Loh pertanyaannya, apakah Sebu Salam baru ada hari ini? Itu loh pertanyaannya. Apakah masa jabatan 5 tahun periode ini baru sekarang? Loh ini terakhir loh. Enggak, kabitnya yang baru dilantik. Nah ini bukan persoalan kabit Bang. Ini bukan persoalan. Jadi kalau kabitnya nggak dilantik-lantik, jadi kita nggak buat apa-apa ini. Kabit, kadis kan ada Bang. Yang mengisi ini kan ada. Dan saya yakin, percaya bahwa saya memang orang-orang di sini adalah orang-orang yang cerdas semua gitu loh. Namanya Kadispora ya Bang. Dispora. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata. Artinya menaungi seluruh keluh kesah ataupun masukan-masukan dari kawan-kawan lembaga. Nah seharusnya kan ada anggaran terkhusus. Menurut saya, karena sama saya Bang, alumni dari Medan Bang. Saya sudah lama ber-PP nih. Ya, saya sudah lama PP. Jadi kalau ditanya di Sebu Salam ini, siapa yang paling PP abadi? Saya lah paling PP abadi. Senior-senior saya itu nggak ada itu sebenarnya. Iya Bang, jujur kita. Kenapa? Karena kita di kader. Itu Bang. Kemudian, kalau kita berbicara mengenai keaktifan organisasi, tolong pikirkan Bang. Yang disampaikan oleh kawan-kawan, terkhususnya adalah lembaga mahasiswa. Itu puncaknya itu di lembaga mahasiswa. Kenapa? Karena ini adalah generasi emas. Di Sebu Salam ada namanya HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Kebetulan saya juga adalah bagian dari itu. Ini ada di Satma ini Bang, ini bagian dari HMI. Orang ini selalu buat kegiatan, selalu ngeluh, Bang, gimana kita buat kegiatan ini, fasilitas nggak ada. Gitu loh. Orang itu nggak minta dana sebenarnya. Nggak minta dana di Kes Bang Pol, nggak minta dana. Mereka hanya butuh fasilitas.
Kenapa? Karena organisasi pekaderan akan melahirkan generasi-generasi emas, akan melahirkan estafet-estafet pemimpin bangsa ke depannya. Jadi kalau bukan ini yang seharusnya yang harus dikucurkan dana itu yang penting sebenarnya. Kenapa? Karena ada regenerasi yang akan dibangun. Bukan hanya sebatas ada lembaga itu, ada orangnya, udah enggak. Tapi ini memang dikader. Begitu loh sebenarnya. Jadi makanya dana itu penting sebenarnya kalau menurut saya. Gitu loh. Jadi kalau bicara mengenai CSR, kita udah sering berbicara mengenai CSR. BNGC udah pernah kita jumpai. BSI, sudah semua. Apa kata mereka? Sudah kita kucurkan semua kepada pemerintah loh. Kita tanya pemerintah, nggak ada. Jadi kita ada dilombain ujung-ujungnya. Jadi bola. Iyalah. Jadi seolah-olah apa? Seolah-olah kita dianggap apa? Pragmatis nih. Jadi ujung-ujungnya. Kita dianggap apa? Organisasi proposal. Sebenarnya bukan itu tujuan kita. Walaupun memang, ya kan, yang kita butuhkan itu adalah dana. Tapi kita nggak mau bangsa dibenturkan dengan pemerintah gitu loh. Jadi kita ini seolah-olah ini nggak ada jatnya nih. Padahal sederhana, berapa kau perlu uang? Kau buat kegiatan apa? Mana proposalmu? Ini uang. Seharusnya kan begitu bang, sederhananya. Walaupun memang sebelum-belum itu memang sudah ada konseptual yang dibuat seperti itu. Hanya saja tidak terarah, tidak terstruktur dan tidak masif itu berjalan dengan semestinya. Itu. Kemudian saya ingin mengatakan begini bang, ini sebenarnya karena tadi kawan-kawan berbicara mengenai kritik, jadi saya ingin menyampaikan kenapa harus hari ini. Ini adalah masa jabatan terakhir untuk Pak Wali. Kalau saya menilai, apa maksud dan tujuan kita diajak di sini ini sebenarnya. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai masukan di acara Sumpah Pemuda, 28 Oktober itu sudah hitungan hari lagi. Kenapa nggak yang tahun-tahun lalu untuk kita buat untuk kita buat konsep untuk tahun ini atau 2 bulan yang lalu nih? Saya yakin dan percaya Dispora pasti bisa mengusahakan dana dari mana untuk berkegiatan lah, baik itu kegiatan seremonial ataupun kegiatan yang sifatnya kondisional dan lain sebagainya. Saya yakin dan percaya. Kenapa harus sekarang? Ini jadi pertanyaan besar bagi saya bang. Ya boleh dong saya berpikir seperti itu bang, kan nggak apa-apa kan? Karena saya kan tidak menghakimi seseorang, saya saja ingin bertanya sebenarnya. Kenapa? Saya jawab kan? Ya boleh aja dan klarifikasi kan boleh saja. Artinya kan itu bentuk sebuah pertanyaan yang besar gitu loh. Kenapa harus sekarang gitu? Nah kemudian baru-baru sebulan yang lewat atau 2 bulan ada beberapa hembusan angin yang saya dengar dari telinga saya bahwasanya ada edaran yang akan dikeluarkan oleh pemerintah untuk OKP di Sebelum Salam. Proposal sudah dibuat dan saya juga satu tahu mengarah pada anggota saya untuk berproposal itu, tapi sampai sekarang nggak ada follow up-nya, tindak lanjut dan lain sebagainya. Saya abang-abang mengerti dan paham lah akan hal itu. Dijawab nanti itu bang, kalau menurut saya. Mungkin saya bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari siapa namanya? Jadi saya bisa catat nama lengkap bang? Ya. Nama lengkap Erwin Syahputra Bruto. Dari